Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Pagi ini kita bersama-sama kembali beribadah, memuji menyembah Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Apapun keadaan kita, keberadaan kita, bersama dengan keluarga kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya nama Tuhan saja yang patut ditinggikan, dan hanya nama Tuhan saja yang layak untuk ditinggikan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Pagi ini dengan sukacita kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kami minta Tuhan hadirat-Mu, kami minta kemuliaan-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, itu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh bebas untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami nothing Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Hadirlah dalam setiap kehidupan kami. Biar kekuatan yang baru itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau dahsyat. Engkau dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hari sukacita, hari damai sejahtera, itu Kau curahkan bagi setiap kami. Di hari Minggu ini Tuhan, dengan rasa hormat kami Tuhan, datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Sekali lagi Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau bekerja Tuhan, ibadah kami Kau rapi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami memuji Engkau. Dengan sukacita Tuhan kami menyembah Engkau. Dengan sukacita Tuhan kami percaya kemenangan menjadi bagian setiap kami. Dengan rasa syukur kami Tuhan, kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Ucapkan syukur kepada Dia. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat persekutuan pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Dahsyat Engkau Bapa. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Dengan setia kami beribadah kepadamu. Hadirat-Mu Kau curahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau pakai jubah pujian daripada Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Salam kiri kanan, suami kita, istri kita, anak-anak kita, katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Katakan bersama Nana. Haleluya.
Haleluya. Tangan kita angkat kepada Tuhan, kaki kita melompat bagi Tuhan, sebab Tuhan itu sumber sukacita kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah hitung-hitungan dalam hidup kami. Kasih-Mu berlimpah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Bapa. Kami sangat bangga Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi Tuhan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Pujian yang sungguh sudah sangat-sangat lama, tapi kita mau rasakan betapa baiknya Tuhan. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, kami berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
Syukur kepada Dia, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Inaralabaya, ralabaya, syaralabaya, ralabaya, 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 Engkau kekuatan setiap kami ya Tuhan, Engkau gunung batu perisai kami Tuhan. Kinaralabaya ralabaya syaralabaya karalabaya syaralabaya ralabaya syaralabaya. Kau hadir di sini ya Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan. Kami bersyukur Kau baik Yesus. Kau luar biasa. Kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, mendengar firman-Mu, berbicara bagi setiap kami ya Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu Tuhan, yang menegur kami, yang menasihatkan kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami saat ini sekali lagi Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun Anda sedang berada hari ini, sedang menyaksikan video atau khotbah live streaming ini. Saya memastikan bahwa setiap kita ada dalam setiap pertolongan Tuhan. Kabar baik, kabar luar biasa, itu selalu ada karena kita tahu Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, dan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kehidupan. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Kita lihat dulu sedikit highlight mengenai apa yang sedang terjadi di belahan dunia. Nah, ini ada foto atau gambar, yaitu tentang seorang bintang bola. Namanya adalah Lionel Messi. Oh, satu favorit banyak orang, pribadi yang amat luar biasa dan hebatnya bukan main. Dan bahkan akhir-akhir ini ketika Piala Eropa, Argentina menjadi juara, itu menjadi satu prestasi yang luar biasa. Karena selain pemain terbaik dan pencipta gol yang terbanyak pada kejuaraan itu, juga dia menjadi seorang pemain yang berhasil akhirnya menyumbangkan satu trofi bagi negaranya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, lihat bajunya Barcelona, tapi lihat logonya Paris Saint-Germain. Ada apa di balik semuanya itu? Kalau kita melihat seorang Lionel Messi, dia adalah seorang Barcelona tulen. Dia seorang pemain bola yang sangat cinta dengan klubnya. Apapun tawaran kiri kanan selalu ditolak. Bahkan kalaupun ada tawaran yang duitnya bikin wah, dia tetap berkata tidak. Lalu kemudian Barcelona menjadi ada di hatinya. Tetapi baru-baru ini Bapak Ibu, news berubah. Karena apa? Karena rupanya dia terpikat dengan Paris Saint-Germain. Apa Paris Saint-Germain? Yaitu klub dari Prancis. Memang disertai dengan emosi yang amat luar biasa. Dia menangis karena ada satu kenangan, ada satu memori, ada tentu hal yang mengharukan sehingga dia harus meneteskan air mata sebelum dia menyampaikan ucapannya dan akan berpisah dengan klub bola di mana dia telah dibesarkan. Kenapa tidak? Karena selama 20 tahun dia ada di klub ini. Dan luar biasa. Kalau disebut Lionel Messi, pasti Barcelona. Disebut Barcelona, pasti ada Lionel Messi. Dan itu amat luar biasa. Sudah melekat. Bayangkan 20 tahun. Berarti Bapak Ibu, kalau separuh dari hidup dia bermain bola ada di klub ini. Tetapi apa yang sangat menyedihkan adalah bagi para fans daripada Barcelona, dia harus hengkang. Dia harus meninggalkan klub ini dan kemudian berpindah ke satu klub Prancis, yaitu Paris Saint-Germain. Nah, menarik. Ini saya mau katakan. Awalnya kukuh, awalnya kokoh. Tapi sekali lagi filosofi bola. Bola itu bulat, bola itu bundar. Kalau dia bulat, dia bundar. Apapun bisa terjadi. Yang awalnya susah mau digoncang, ternyata berubah juga. Lionel Messi resmi untuk meninggalkan Barcelona. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, itulah dunia. Tapi ada satu berita firman hari ini yang saya mau katakan, ayat yang hebat yang bilang begini kepada kita, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan memberi kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau saya sebutkan tadi, pribadi yang akhirnya berubah, tergoncang, terpikat kepada klub lain, mungkin ada beberapa alasannya, tetapi tidak ada yang menjadi kekal. Yang kita bisa berkata, oh, itu akan tetap sampai akhir. Tidak. Karena namanya adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini, semua pasti berubah. Tapi ada satu kerajaan yang tidak akan tergoncang, yang tidak akan berubah oleh apapun, yaitu kerajaan Tuhan. Nah, penulis kitab Ibrani sedang mengingatkan semua kita, mengingatkan jemaat yang ada di kitab Ibrani, mengingatkan jemaat yang ada sekarang, yang sedang menghadapi masa-masa yang sangat luar biasa ini. Ingat baik, jika engkau punya Tuhan, jika engkau dipimpin oleh kerajaan Tuhan, ingatlah, kerajaan yang memimpin hidupmu itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apapun bisa terjadi. Dunia bisa berubah. Tapi Tuhan yang ada di hidup kita adalah menjadi sandaran yang kokoh untuk kita tetap berharap kepadanya. Bahkan Alkitab menjamin orang yang bersandar berharap kepada Tuhan adalah mereka tidak akan pernah dikecewakan. Nah, hari yang indah ini saya mau katakan pada Bapak Ibu bahwa kenapa disebutkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan lupa ayat ini berdiri di dalam konteks bagaimana penulis sedang menceritakan tentang yaitu kehidupan umat Israel yang ada di bawah pemimpin seorang bernama Musa. Musa sedang memimpin mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan adalah gunung yang kuat. Tuhan adalah bukit Sion. Sampai dikatakan adalah bahwa bagaimana Musa sangat gentar di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu amat sangat mengagumkan. Tuhan itu amat sangat mempesonakan. Kemuliaan Tuhan itu sungguh dirasakan sangat menggentarkan. Sehingga dia berkata seperti ini, betul,
kitab Ibrani itu 70-80% punya latar belakang tentang perjanjian lama. Dan diingatkan kembali bagaimana Musa berkata, sungguh mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Karena apa? Bagaimana nama Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri adalah pribadi yang amat sangat mengagumkan. Sehingga saya mau katakan pada Bapak Ibu bahwa ilah dunia ini akan tergoncangkan. Bahwa Allah ada dalam dunia ini yang disembah manusia, yang bukan Allah yang hidup, pasti akan tergetar. Tapi hanya ada satu pribadi yang tidak tergoncangkan oleh musim, yang tidak tergoncangkan oleh sakit penyakit, yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh keadaan apapun sikap manusia, yaitu adalah kerajaan Tuhan. Sehingga dikatakan dia adalah Bukit Sion itu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion itu, sedang mau mengajak pembaca dan berkata, Bukit Sion itu adalah kota Allah yang hidup. Dan ketika kita punya Tuhan yang hidup, itu sesungguhnya adalah fondasi yang sangat kuat untuk setiap iman kita percaya bahwa sungguh hidup kita aman dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan kembali ayatnya bilang begini. Lebih spesifik. Nah, menarik. Dikatakan seperti ini. Baca bersama 1, 2, 3. Dan kepada Yesus, pengentara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara apa? Lebih kuat daripada darah Habel. Nah, kembali kepada Christ Center. Bagaimana dikaitkan kembali kepada Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita yang secara spesifik percaya kepada Yesus. Bahkan lebih lagi ditambahkan satu referensi yang sangat hebat. Bahwa bagaimana darah pemercikan, darah Yesus, anak domba Allah itu jauh lebih kuat berbicara daripada darah Habel. Darah Habel adalah darah yang berasal dari kematian. Tentu kita masih ingat bagaimana Kain membunuh Habel, dan seolah-olah Kain lepas daripada hukuman karena tidak ada saksi, tidak ada yang melihat. Tapi tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada Kain dan berkata, teriakan darah adikmu telah sampai. Hendak Kain harus diminta pertanggungan jawab. Karena apa? Karena dia telah melenyapkan nyawa adiknya. Darah si mati itu bagaimana dapat berbicara? Apalagi darah anak domba Allah. Darah Yesus jauh lebih kuat berbicara daripada darah Habel. Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus kita itu, Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepadanya, maka kita percaya ada kekuatan yang baru, ada topangan hidup yang baru, ada satu perlindungan yang aman untuk apapun yang sedang terjadi. Ingat baik sekali lagi ayat ini. Kerajaan Tuhan yang dibangun di dalam hidupmu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tetap berpegang kepadanya. Tetap berharap kepadanya. Jangan takut. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita buat? 3 poin penting kita pelajari hari ini. Apa yang harus kita buat di tengah satu statement yang fundamental, satu firman yang sangat kuat itu? Ada 3. Yang pertama adalah dikatakan seperti ini kepada kita. Baca bersama 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu apa? Jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Nah, ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi, jangan engkau menolak dia. Nah, virus tahu kita bagaimana menyerang dunia. Ada banyak orang yang akhirnya putus asa. Muncul selalu pertanyaan kepada para pemimpin-pemimpin rohani, secara khusus sebagai gembala pemimpin umat. Pak Pendeta, sampai bila, sampai kapan, when virus ini akan berakhir?
Kita berpikir 6 bulan, tahu-tahu sudah 1 tahun. Kita berpikir 1 tahun, tahu-tahu sudah 1,5 tahun. Kita berpikir 1,5 tahun, ada lockdown yang baru serius. Untuk akhirnya kita beribadah di rumah. Sampai kapan? Dan taulah kita tentu bagaimana virus ini telah menghantam perekonomian dunia yang begitu luar biasa. Peradaban dunia sudah berubah betul, tapi bagaimana ekonomi dunia sedang menuju kepada resesi. Bahkan kalau kita melihat beberapa sektor-sektor bisnis, khususnya bagian pariwisata, travel, sudah betul-betul gulung tikar. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Sampai kapan? Apalagi vaksinasi yang sedang dijalankan belum sesuai target dan lebih lagi mengkhawatirkan kita. Yang vaksin pun belum tentu jadi jaminan untuk dia bisa menang atas virus ini. Karena apa? Justru kadang-kadang yang kena vaksin bisa mati. Kok bisa jadi begitu? Karena rupa-rupanya Bapak Ibu tidak ada menjadi jaminan. Vaksinasi adalah satu anjuran yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita bisa mengerjakannya dengan satu bentuk pertolongan, tidak sehingga kita tidak langsung masuk kepada penyakit itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, bagaimana virus ini menghantam dunia. Dan saya mau katakan, ada banyak orang akhir-akhir ini kecewa dengan Tuhan. Di manakah Tuhan berada? Bukan saja Anda sedang bertanya, di mana datangnya pertolongan. Tetapi ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Hari ini, melalui khotbah ini, sekaligus mengingatkan Bapak Ibu. Mari, jangan engkau menolak Dia. Percayailah Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang berdaulat. Yang di dalam tangannya kita aman terpelihara. Bisa katakan amin. Bahwa bagaimana setiap hidup kita ada jaminan di dalam Tuhan. Apakah ada penderitaan yang lebih hebat dari virus ini? Tentu sudah banyak kita lalui. Jadi untuk kita takut di era, di zaman sekarang ini, sudah tidak zamannya lagi. Ya apa lalu apa yang harus kita buat? Ini yang harus kita buat. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan menolak Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan akhirnya cari kepada Allah dunia ini. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang hidup itu, kitab Ibrani menjamin, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Tuhan Yesus yang sama. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu bicara tentang apa? Tuhan dalam sejarah. Sekalipun sudah zaman dulu ada Abraham, zaman dulu ada Yakub, zaman dulu ada Ishak, tapi selalu dibicarakan lagi, dalam perjanjian lama pun dibicarakan. Sedang bicara apa? Sangat simpel. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ada dalam sejarah. Terbukti kasih-Nya, pertolongannya, perlindungannya nyata bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalau kita bayangkan bagaimana bangsa Israel dipimpin Tuhan di padang gurun, luar biasa. Mereka tidak pernah menjadi seorang penjahit, mereka tidak pernah buka restoran, tapi Tuhan menyediakan manna dari sorga. Bahkan pakaian mereka itu tidak lapuk Tuhan buat. Hebat, luar biasa. Mereka tidak pernah pasang rumah, menjadi orang yang membangun rumah, dan rumah itu dibawa kemana untuk mereka dapat berteduh. Tapi ada tiang awan, tiang api menyertai mereka. Tiang awan di sebelah waktu siang hari. Karena begitu panas terik di padang gurun. Tapi tiang awan itu melindungi mereka. Bayangkan Bapak Ibu, amat sangat penuh dengan keagungan suasana itu. Ketika malam hari amat sangat dingin, angin yang kencang begitu rupa di padang gurun. Tuhan mengirimkan tiang api. Mereka tidak kedinginan, mereka tidak kepanasan. Oleh karena apa? Tangan Tuhan yang melindungi, menjagai. Ini yang selalu dibicarakan Tuhan kepada Musa. Bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menyertai di setiap waktu, di setiap zaman yang ada. Jangan engkau menolak Dia. Sekalipun mungkin engkau tidak mengerti, engkau kecewa mungkin, tapi ingat, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Mungkin keadaan di sekitar kita, kita tidak melihat sungguh pertolongan Tuhan yang nyata. Sekali lagi, Tuhan itu tetap ada. Dia hidup, Dia ada bersama dengan hidup kita. Kau tidak mengerti hari ini mungkin, tapi kelak engkau akan paham. Tidak ada hal yang jahat
yang ada di dalam pemikiran Tuhan mengenai setiap hidup kita. Bukankah kitab Yeremia sangat tegas mengatakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Ini sedang berbicara kepada kita. Tuhan tidak menginginkan engkau menangis. Tuhan tidak mau engkau menjadi orang yang berduka. Tapi ingat baik, kalau kita akur dengan firman, segala sesuatunya indah pada waktunya. Pernah ingat ayat Alkitab kitab Pengkhotbah? Ada waktu masanya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam, ada waktunya untuk menangis, tapi ada waktunya tertawa. Tapi sangat menarik, ayat itu ditutup dengan hebat, dengan cantik. Dia bilang bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktunya siapa? Bukan waktumu, bukan waktuku. Indah dalam waktunya Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Poin kita berikutnya Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Nah, perhatikan nih. Kerajaan Tuhan yang hebat itu. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Dia bukan hanya goncangkan bumi, tapi dia akan goncangkan langit. Kita mungkin bilang begini, kejam sekali Tuhan itu. Tapi jangan lupa, masih ingat lagu lama kita bilang begini apa? Suka-sukamu Tuhan. Dia yang cipta langit ini, dia yang punya hak untuk langit ini dan bumi ini. Dia mencipta semuanya, ada di dalam kendali Tuhan. Bukan jadi otoriter, tapi sekali lagi, dia berdaulat dalam setiap ciptaannya. Lagu lama berkata, suka-sukanya Tuhan. Ada banyak orang berkata begini, kenapa? Sampai ada orang bertanya tentang kenapa Tuhan itu disebut Trinitas. Bukankah itu kalimat manusia, 3 in 1, 1 in 3. Kadang-kadang kira kita para pendeta ini sudah jelaskan ini, jelaskan itu, tidak mau mengerti. Sudah kasih contoh-contoh ini, contoh itu, tidak juga mau mengerti. Harus kita berani keluarkan ayat ini. Yaitu apa? Kalau Tuhan mau 3, kamu mau apa? Kalau Tuhan mau 4, kamu mau apa? Kalau Tuhan mau 5, mau apa? Suka-sukanya Tuhan. Kalau dia goncangkan bumi ini dengan virus, mau apa? Kalau Tuhan goncangkan langit dengan segala keadaan fenomena alam, kamu mau bilang apa? Harus akur dengan ayat ini. Suka-sukanya Tuhan. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Kalau hidup kita sudah kita taruh dalam tangan Tuhan, izinkan penjunan itu membentuk suka-sukanya dia. Kalau dibuatnya mungkin dia harus bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu. Tapi ingatlah baik, dia adalah penjunan yang baik dalam hidup. Suka-sukanya Tuhan. Semua katakan suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Bilang dengan orang sebelahmu, suka-sukanya Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang berdaulat. Haleluya. Biar suka-sukanya Tuhan. Sampai bila, sampai kapan ini virus? Suka-sukanya Tuhan. Yang penting hati kita melekat kepada Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya bilang begini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Nah, menarik sekali. Karena ia dijadikan supaya apa? Nah ini, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu, semua digoncangkan, langit digoncangkan, bumi digoncangkan, supaya apa? Melalui keadaan itu, supaya akhirnya muncul ada yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan. Cara berpikir penulis Ibrani ini sangat-sangat brilian untuk sedang menjelaskan berbagai fenomena yang ada muncul, tetapi tujuannya adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, banyak orang berharap pada ekonomi, banyak orang berharap kepada situasi, banyak orang mengandalkan bisnis usahanya, banyak orang mengandalkan pikirannya, tapi semua sekarang menjadi nol. Karena apa? Tidak seperti yang diharapkan. Supaya apa akhirnya? Ayat ini bisa kita ambil bersama. Supaya tinggal tetap apa
yang tidak tergoncang. Rupanya semua fenomena yang ada itu hendak mau mengarahkan pikiran dan hati kita. Carilah Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena dia tidak tergoncangkan oleh musim, oleh situasi, oleh keadaan apapun. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya Bapak Ibu, sekalipun COVID-19 ada, hendak saya mau katakan, ini sebenarnya ujian hidup. Katakan ujian hidup. Ini ujian hidup. Ujian apa? Ujian imanmu bagaimana? Imanmu bagaimana? Takut mati atau berani hidup? Ini sebenarnya ujian hidup. Amin. Ini ujian hidup. Imanmu kepada mana? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Imanmu kepada apa? Kepada vaksin atau kepada Tuhan? Boleh kita divaksin, tapi iman kita tetap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pendeta bagaimana divaksin enggak? Oh, divaksin saya. Tapi saya ketika sebelum jarum itu masuk, saya sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang disebut dengan segala teori konspirasi. Tubuhku bait Allah. Dan aku beriman, kesehatanku terpelihara di dalam tangannya Tuhan. Bukan di tangannya vaksin. Imanmu bagaimana? Akhir-akhir ini banyak orang akhirnya depresi, gemetar. Kemana kita mau pergi? Karena apa? Karena dia tidak mengerti. Iman sebenarnya sedang mengalami krisis. Anda percaya Tuhan atau percaya dengan virus yang ada? Tetaplah bersandar pada Tuhan. Ujian hidup untuk apa? Ujian hidup tentang doamu bagaimana? Masihkah engkau berdoa? Masihkah engkau cari Tuhan? Masihkah engkau bersandar pada Tuhan? Kalau engkau masih berdoa, saya yakin ruang doamu menjadi ruang yang sangat indah untuk engkau dapat menemui hal-hal misteri yang selama ini tersingkapkan akhirnya melalui kamar doa. Berdoalah Bapak Ibu. Percayalah bahwa ketika kita berdoa, terlalu yakin kita. Hal yang paling berharga itu bukan uang akhirnya, adalah hadirat Tuhan. Sampai seorang pemazmur berkata adalah bahwa janganlah engkau Tuhan menjauh daripada roh. Janganlah aku menjauh daripada roh. Sebab kalau hidup kita ditinggalkan oleh roh Tuhan, itulah hidup yang paling merana yang pernah ada. Bukan itu yang dialami Raja Saul? Ketika roh Tuhan berundur dari hidupnya, kemuliaan raja itu sudah tidak ada. Dan akhirnya mati dalam keadaan mengenaskan. Yang ketiga, bukan saja doamu, tapi kesetiaanmu bagaimana? Ini ujian buat kita. Masihkah kita setia sama Tuhan? Masihkah kita setia dengan komitmen-komitmen kita? Masihkah kita tetap berkata Tuhan, You are everything. You are everything. You are everything. Dan kau tidak akan dapat tergantikan oleh apapun. Masihkah kita setia sama Tuhan? Haleluya. Amin. Masihkah kita setia kepada Tuhan? Kalau kita masih setia kepada Tuhan, ujian ini akan kita menangkan bersama. Untuk kita berkata, tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain daripada Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya dikatakan kepada kita. Apa? Dikatakan seperti ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, apa itu? Unstable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Poin saya yang kedua adalah, marilah kita mengucap syukur. Nah, kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, bukan kita akhirnya menjadi bangga, tidak karu-karuan, overacting, no. Tapi ayat ini mengajar kita, mari perbanyak ucapan syukur. Belajar mengucap syukur. Bapak Ibu, mengucap syukurlah. Karena apa? Karena engkau punya kerajaan Tuhan yang bisa kau berkata, Tuhan aku berterima kasih masih ada Tuhan. Akhir-akhir ini yang sulit dalam hidup ini adalah bukan uang, tapi rasa ucapan syukur.
Terlalu banyak kiri kanan orang mengeluh ini, mengeluh itu, mengeluh ini, mengeluh itu. Tahukah Bapak Ibu kata Alkitab bahwa persungutanmu, keluhanmu, bahkan kekhawatiranmu tidak akan pernah menambah sehasta jalan hidupmu. Sedang berbicara begini, gak ada untungnya. Kita cuma ngeluh, cuma malas, cuma merungut, salahkan ini, salahkan itu, gak ada untungnya. Kita bersungut, gak ada untungnya. Sampai Musa pernah berkata, apakah kau pikir persungutanmu itu kepadaku? Persungutanmu itu kepada Tuhan. Dan salah satu yang membuat bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan itu karena itu. Persungutan itu. Kita tidak pernah melihat hal yang baik di hidup kita. Oleh karena persungutan yang masih ada di hidup kita. Hari ini yuk kita bertobat bersama. Kita belajar mengucap syukur. Apa yang katakan bahasa Inggrisnya? Let us be thankful. Belajar untuk mengucap syukur. Nah, ada tips yang baik yang saya mau share melalui khotbah ini. Bagaimana mengucap syukur supaya kita bisa mengucap. Pak Pendeta, aku mau mengucap syukur, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Pak Pendeta, aku mau belajar, tidak mau bersungut lagi, aku mau mengucap syukur. Nah, ini ada tipsnya. Kalau Anda ikuti ibadah ini, Anda beruntung. Ada 3 tips yang saya mau berikan. Yang pertama adalah enjoy the little things. Belajar menikmati hal-hal yang kecil. Jadi Bapak Ibu, mungkin keadaan ekonomimu, keadaan situasimu amat sangat parah. Tapi engkau masih bisa bernafas. Nafas itu kamu pikir mungkin kecil, tapi syukuri itu. Dan ketika engkau sudah buka mulutmu, engkau berkata, Tuhan terima kasih. Aku tidak mau overthinking. Aku tidak mau stres. Aku tidak mau depresi. Alkitab berkata, ada makanan, pakaian, itu cukup. Aku bersyukur Tuhan. Aku masih hidup. Masih dapat makan. Masih dapat pakai. Dan itu harus kita syukuri. Amin. Bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Jangan mau yang besar-besar saja. Yang kedua, apa? Let's focus on the positive. Mari fokus untuk hal-hal yang positif. Tidak pernah hal positif keluar dari pikiran negatif. Tidak pernah perbuatan positif keluar dari hidup yang negatif. Please, jangan negatif mulu. Selalu kita mau pikir ini, selalu pikir yang jelek saja. Saya mau katakan melalui ayat ini, mari kita berpikir apa? Positif. Yang ketiga, apa? Kata ayat ini, menarik. Apa? Tolong yang lain. Ini tips yang gak orang tahu. Dari mana Pak Greg dapat ini? Saya pun tidak tahu. Saya hanya dapat waktu saya siapkan khotbah, saya berdoa kepada Tuhan. Ada orang banyak bilang, begini. Tapi akhirnya saya sadar, dari pengalaman hidup, kalau kita tolong orang lain, kita ada satu rasa kegembiraan, ada satu sukacita, bagaimana, oh iya ya, rupanya di tengah kekuranganku aku masih bisa menolong orang lain. Di tengah ketidakmampuanku aku bisa menguatkan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, tipsnya gak muluk-muluk, gak susah-susah. Tipsnya adalah belajar tolong orang lain. Mengapa hidup ini menjadi pesimis? Imannya iman gerimis. Tahu kan iman gerimis yang saya katakan? Gelisah, risau, dan apa kemudian? Oh, pesimis. Kenapa? Karena selalu mengasihani diri. Terlalu mengasihani diri. Sehingga akhirnya aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, aku tidak dapat pergi ke sana, aku tidak pergi ke sana, aku ini tidak dihargai. Stop! Mulai belajar hari ini. Tolong orang lain. Ketika kau tolong orang lain, kau akan lihat bagaimana hidupmu bisa berdampak, berdaya guna bagi orang lain. Jangan terlalu fokus kepada diri. Ketika kau fokus pada diri, kesombonganlah yang muncul. Tapi ketika engkau belajar menolong orang lain, engkau akan mengerti betapa hidup ini sangat berharga. Ada banyak orang mengeluh karena jam tangan, tapi dia lupa bersyukur, dia masih diberikan tangan. Sebab di luar sana ada banyak orang tidak punya jam dan tidak punya tangan. Kalau engkau masih punya tangan, bersyukur. Banyak orang mengeluh mengenai kaki. Kenapa kakiku begini, kakiku begini? Masih bersyukur ada di luar sana nggak punya kaki. Bagaimana mau pakai sepatu? Kalau kau masih punya kaki, punya tangan, belajar bersyukur. Tolong orang lain. Thinking positif. Pasti hidupmu
akan menjadi indah. Karena apa? Hal yang indah, hal yang baik, hal yang sedap didengar, pikirkanlah itu, kata firman Tuhan. Yang ketiga terakhir, apa itu? Yuk baca bersama 1, 2, 3. Karena kita menerima apa? Kerajaan apa? Yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Dan apa? Beribadah kepada Allah. Wow, hebat sekali ayat ini. Mengajak kita Bapak Ibu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kita ucapkan syukur. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Mari kita beribadah kepada Tuhan. Takut Bapak Ibu, setan tidak takut Anda beragama Kristen. Setan tidak takut Anda isi sensus agama Kristen. Setan tidak takut. Setan hanya takut kalau engkau dekat dengan Tuhan. Dia tahu kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak akan bisa diganggu. Engkau tidak akan bisa digodanya. Olehnya Bapak Ibu, dia mau buat semakin banyak cara bagaimana supaya engkau tidak beribadah. Ada orang tanya, kenapa kau tidak ibadah? Oh, kerja. Akhirnya kerja. Pang! Mudah ditawan oleh iblis. Dapatnya enggak seberapa, keluarnya banyak. Karena apa? Dia meninggalkan ibadah. Bapak Ibu, di tengah-tengah lockdown ini, saya mau pastikan sebagai hamba Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Pakai baju cantik, beribadah hormati Tuhan. Karena apa? Disertai dengan hormat dan takut. Jangan remehkan ibadah. Sekali lagi, jangan remehkan ibadah. Kalau ada kesempatan engkau menabur melalui transfer, taburlah. Jangan remehkan ibadah. Sekali lagi, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Jangan tinggalkan ibadah. Sekali lagi saya katakan, setan tidak takut Anda orang Kristen. Setan tidak takut Anda menyebutkan bahwa aku orang Kristen. Cuma setan takut kalau kau sudah dekat dengan Tuhan. Kalau kau sudah dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa dia bukan hanya berhadapan dengan engkau, tapi dia akan berhadapan dengan Tuhan, yang tentunya iblis akan dikalahkan. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, yang terakhir adalah, untuk apa Tuhan membebaskan bangsa Israel? Pertanyaan ini penting kita jawab. Sebenarnya cuma satu, yaitu apa? Supaya, ayat ini bilang apa? Biarkanlah umatku pergi, supaya apa? Mereka beribadah kepada. Gak ada tujuan yang lain. Tuhan tidak mau show bagaimana dia bisa membela laut. Tuhan tidak mau show bagaimana dia akan memberikan tulah-tulah kepada bangsa Israel. Tapi tujuannya cuma satu itu. Apa? Supaya mereka beribadah kepada. Makanya Bapak Ibu, kalau kau meninggalkan ibadah, itu setan sudah senang, gampang untuk mau mengalahkan kau. Tapi kalau kau tetap setia beribadah, sekalipun online, live streaming, saya percaya Bapak Ibu, kau akan dikuatkan dan mengalami kemenangan. Terakhir sekali adalah, dimulai doa, apa bola, ditutup dengan bola. Mengapa turnamen bola tetap ada saat pandemi? Ya kan? Walaupun lapangan penuh, tapi stadium, kursi-kursi kosong. Bahkan Premier League Inggris pun sudah, Liga Inggris pun sudah dimulai. MU menang 5-1. Berarti ini penggemar MU ya. Ya, namanya MU, Muller. Wah, itulah dia. MU menang dan semalam sudah dimulai. Wah, kaget saya. Kenapa? Lukaku sudah pergi. Bukan lagi di Inter Milan, tapi sudah di Chelsea. Nah, itu bola lah. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, turnamen ini selalu dijalankan karena apa? Sebab perlu ada latihan. Sekalipun tidak ada penonton, harus main bola itu latihan. Kalau tidak latihan, sudah akhirnya gak jadi apa-apa. Gak pernah latihan. Makanya harus latihan, turnamen tetap dijalankan dengan protokol kesehatan. Penumpang penonton tidak ada. Tidak apa-apa. Yang jelas, para pemain harus tetap main. Karena benar kata ayat itu, bilang apa? Latihan badani apa? Terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Wow, latihan badani, latihan bola itu terbatas. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Hebat, luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetaplah percaya kepada Tuhan.
Dia Tuhan yang baik. Kerajaannya tidak tergoncangkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang bersyukur kepadamu. Firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami. Mengingatkan kami sekaligus menegur kami, menajamkan hidup kami. Supaya kami jangan berpaling dari Tuhan dan menolak Engkau. Sekalipun ada banyak hal yang kami alami, tidak kami mengerti. Tidak kami melihat. Terbatas kami untuk memahaminya. Tapi biarlah ketaatan itu tetap ada di hidup kami untuk kami berkata, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Kerajaan yang Kau anugerahkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Buka mulut kami bersyukur. Mulai dari hal-hal yang kecil. Berpikir positif. Belajar tolong orang lain. Dijauhkan fokus hanya selfish. Tapi harus care orang lain. Supaya kami tahu, sungguh Tuhan, nyanyian yang terindah adalah nyanyian pemuja syukur. Firman-Mu mengajar kami, jangan kami tinggalkan ibadah. Sekalipun kami berpisah secara jarak dan secara fisikal. Tapi sungguh kami tahu kuasa ibadah itu. Kalau kami dekat Tuhan, kami akan kuat. Tapi kalau kami jauh dari Tuhan, setan akan mudah serang hidup kami. Beri kami rasa hormat dan takut menjalankan ibadah kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Berkati umat, berkati kota kami, kota Sydney. Berkati Australia, berkati Indonesia, berkati Malaysia. Kami percaya Tuhan, tangan pemulihan-Mu lah yang sanggup untuk memulihkan kota kami. Jika umat-Mu hari-hari ini sedang mengalami pergumulan hidup, ada orang yang sedang menangis, berduka, aku yakin Tuhan, penghiburan dari Tuhan menguatkan untuk dia mengerti segala sesuatu ada masa dan segala sesuatu indah pada waktunya. Bless umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tidak ada iman yang gugur, tidak ada lutut yang lelah. Tapi tetap kami datang di ruang doa kami, berdoa percaya Yesus kekuatan kami. Jika ada yang sakit lemah tubuh, hamba berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus, darah yang jauh lebih kuat dari darah Habel, kata firman hari. Oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan Tuhan, dialirkan untuk hidupmu. Karena engkau percaya bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala. Ucapan syukur kami padamu Tuhan. Terpuji nama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Ya, tetap semangat kita beribadah dan memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri yang di rumah masing-masing. Mari kita hormati Tuhan di ibadah kita, untuk kita tetap mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mari angkat wajahmu, kedangkan tanganmu. Bawalah pulang segala berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Ingatlah kerajaan Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncang. Kau berharap kepadanya,
imanmu menjadi iman yang berkemenangan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Aku Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kesembuhan, kesembuhan darimu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam kiri kanan kalau ada orang sebelahmu. Ucapkan Happy Sunday and may God bless you. Kalau tidak ada, bilang dengan dirimu, Tuhan Yesus memberkati.